فبأي آلاء ربكما تكذبان. Asalnya semua agama meyakini mereka yang paling benar. Jadi ada namanya teori eksklusivisme ya. Eksklusivisme itu eksklusif, masing-masing merasa dirinya eksklusif, merasa dia yang paling benar. Kemudian bertentangan namanya inklusivisme yang merasa bahwasanya terbuka, semua orang boleh benar, dan inklusivisme mirip dengan pluralisme ya. Yaitu semuanya benar. Namun asalnya setiap agama memiliki keyakinan eksklusivisme, bahwasanya kami yang paling benar, yang lain tidak benar. Dan ini dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti apa? Orang Nasrani sekarang mengatakan Islam masuk surga? Enggak, orang Nasrani merasa kalau mau selamat harus lewat Nabi Isa. Harus menyembah siapa? Nabi Isa. Orang Buddha apa merasa bahwasanya orang Islam masuk surga? Jawabannya tidak. Kalau orang Islam masuk surga, ngapain mereka bunuh orang Islam di Myanmar? Ya. Apalagi kalau untuk bicara tentang Yahudi, Yahudi lebih eksklusivisme lagi, sangat eksklusif. Tidak boleh suku lain masuk apa? Yahudi, agama mereka agama yang sangat eksklusif. Mereka meyakini yang masuk surga cuma mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana pernyataan-pernyataan mereka. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang Yahudi, kalau kalian menyangka bahwasanya surga itu hanya milik kalian pasti masuk surga, maka minta mati aja. Jadi logika yang sangat benar. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Hanya orang bodoh yang ingin hidup lama-lama sementara dia tahu dia masuk surga. Iya, bodoh atau tidak? Bodoh, udah tahu di surga nikmat begitu banyak, ngapain nanti lama-lama di dunia? Minta mati. Mereka tidak mau minta mati. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, kepada orang Yahudi, kalau kalian menyangka bahwasanya hanya kalian adalah wali-wali Allah, maka minta mati aja. Ngapain hidup lama-lama? Wala yatamannahu abadan. Kata Allah, selamanya mereka tidak bakalan minta mati, dan bahkan mereka sangat takut mati. Bahkan mereka sangat takut mati. Jadi akidah mereka tidak konsisten dengan pengamalan mereka. Harusnya nekat mati kalau tahu pasti masuk surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi asal seluruh agama adalah eksklusivisme. Apa artinya tadi? Merasa paling benar. Ini asal seluruh agama. Sampai sekarang itu berlaku. Ya, Nasrani meyakini hanya Nasrani yang masuk surga, makanya terjadi dialog di antara pemilik agama dan yang lainnya, ya terjadi dialog, masing-masing paling benar, dan mereka juga berdakwah. Ya. Mereka dikenal kristenisasi, sementara islamisasi belum jalan-jalan, ya cuma sedikit. Ya. Sementara kristenisasi dakwahnya dengan luar biasa, dengan biaya luar biasa dari luar negeri. Ya. Nah, kalau mereka meyakini semua agama benar, ngapain kristenisasi? Mereka melakukan kristenisasi karena mereka yakin yang paling benar cuma apa? Kristen. Kecuali Yahudi tidak perlu Yahudinisasi karena dia nggak butuh yang lain. Ya kita aja mau surga, yang nggak perlu, ngapain penuh-penuhin surga? Kita aja mau surga. Manusia seluruhnya diciptakan untuk melayani kita. Ya, tapi kalau kristenisasi ada, karena mereka meyakini agama Kristen juga agama internasional, ya. Tidak terbatas pada suku, ya. Tidak terbatas pada ras dan suku. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian muncul yang namanya pluralisme. Ini baru. Muncul pertama kali di mana? Sebagian ulama mengatakan Yahudi enggak mungkin ada pluralisme. Tapi muncul pertama kali benih-benihnya di orang-orang Kristen, ya. Orang Kristen sampai keluar fatwa dari Baba Vatikan, ya. Saya nukil juga dalam disertasi saya yang mengisyaratkan bahwasanya kebenaran bukan cuma di pihak gereja, tapi di luar gereja juga ada kebenaran. Ini benih-benih saja, ya. Benih-benih. Jadi dahulu kekuasaan semua dipegang oleh pihak gereja, sehingga timbullah orang-orang yang protes, yang kemudian tidak sejalan dengan aturan-aturan gereja, sehingga akhirnya terpaksa keluar fatwa bahwasanya kebenaran tidak terbatas hanya pada dalam gereja, tapi di luar gereja juga ada kebenaran. Ya, benih-benih ini mulai muncul dari orang-orang Kristen.